Yang kedua, mungkin ada seperti hafalan. Mungkin yang membaca di situ yang tidak tahu, mungkin hafalan-hafalan biasa, tapi hafalan surat yang kami berikan kepada santri-santri saya. Itu saya tanda tangan, Pak. Tanda tangan, nggak ada hadroh, demi anak santri tetap bisa ngaji. Terus tanda tangan lagi, berbeda lagi kejadiannya itu. Itu ventilasi di sebelah kiri tepi saya suruh ditutup karena itu akan banyak sampah yang dari santri, padahal santri saya nggak buang sampah di sana. Itu pun lantai 3. Akhirnya ya saya mau tanda tangan begitu. Ya tanda tangannya dibuat sendiri, maksudnya apa, pernyataan dibuat poin-poinnya dari yang bersangkutan sepihak. Dan di sana juga ada tulisan tidak atas apa itu paksaan. Tapi benar-benar saya saat itu memang tidak ada hadrah. Sudah lama hadrah betul. Kalau gitu Pak RT, justru saya mau tanya ini. Sebelum ke kelurahan, kan lurah jauh kan. Pak RT-nya dulu lah tak tanya, karena kan wilayah ya. Sebenarnya ini saya justru gimana saya mau minta pelapor, saya juga nggak tahu ya kan. Nah, kira-kira Pak RT ini kenal nggak sama mungkin ya, ini yayasan, mungkin sebelah ada rumah. Ini dalam mindset saya ya Pak, ada rumah yang merasa terganggu, atau kiri atau kanan, atau depan atau belakang. Itu yang saya tanya dulu ke Pak RT. Kan yang tahu situasinya Pak RT ya Pak Lurah, akunten. Ya. Kira-kira siapa nih yang melapor kan begitu? Yang kebetulan itu yang dari dulu ya, mulai dari 2005 mulai pergantian RT, mulai Bapak Haji Sugiarto sampai Bapak Pausan. Terus saya kejadiannya kayak gini-gini terus Bu. Soalnya apa itu banyaknya dendam pribadi, kayak kecemburuan sosial gitu loh Bu. Jadi saya gini, itu kan dampak semuanya. Sebenarnya yang cemburu itu siapa gitu Bu? Ya pihak pelapor itu Bu, mungkin enggak. Sekarang kan kami kan nggak tahu ya kan? Kan pihak pelapor itu juga orang pendidikan Bu, kebetulan dosen UNAIR juga. Nggak tahu dosen apa, tahu. Maksud saya Pak RT itu kan ketua RT ya. Kayak Pak Lurah, misalnya saya tanya Pak Lurah monggo sampean 11 opo kan tahu kan Pak? Iya kan? Sekarang saya mau tanya sama jenengan, nggak usah takut. Jadi nanti, itu namanya siapa? Terus masih UNER ya, banyak sini jadi jebolan UNER Pak, kan gitu ya. Bapak Koko. Bapak Koko, Muslim kah? Muslim. Gimana kalau sholat ya nggak tahu Bu. Kan Muslim kan banyak, Muslim KTP-nya, Muslim nggak banyak juga.
Dosen apa? Dosen apa? Dosen apa di UNER? Kayaknya sekolahnya dosen gitu. Muslimnya NU atau Muhammadiyah atau Saya itu Atra gitu loh. saya itu Muhammadiyah ya suka hadra. Islam itu mukmin tak gak loh. Iya. Artinya ini misalkan ya, kita nggak usah terlalu jauh dengan kelurahan nanti lah ya. Pak RT, Bu RW, bisakah memanggil orang tersebut ya untuk mendamaikan dulu? Tuh, karena sekarang kalau di sini kita damaikan juga, ya toh ngapunten. Yang ini kan kita nggak tahu siapa, yang tahu kan jenengan yang punya organ. dari dulu saya sudah bilang begitu Pak. Oke. Kayaknya dari pihak yayasan sama pihak itu kayaknya jaga gengsi gitu loh, nggak saling mau mengalah gitu loh. Ini Pak, mengalahnya kalau yayasan itu seperti apa? Kan begitu. Karena itu kan miliknya orang banyak dan pendidikan khususnya. Kan gitu. Berapanya mengalah loh Pak. Kesepakatan Soalnya di tempat saya itu kan kampung padat penduduk, nggak kayak sekolah-sekolah yang lain itu kan di luaran gitu Bu. Mungkin yang namanya manusia kan pikirannya macam-macam. Iya, kiranya Iya. saya mau tanya, Pak RT bisa nggak meredam beliaunya, bukan yayasannya ya, bukan kedua belah pihak. Nanti kedua belah pihak pun nanti akan kami kirim selanjutnya, mungkin kami panggil lagi, ya kan? Bisa nggak meredam si warga ini? Ya, bilang saja kami sampai dipanggil hearing, ya kan? Sebelum sampai kelurahan, kenapa jenengan sampai bikin kesepakatan demikian yang kita tahu di hearing itu baru diungkap oleh yayasannya. Kenapa mereka yayasan salah satu pemimpin yayasan disuruh tanda tangan, yang seharusnya kan mungkin tanda tangan itu Pak Lurah tahu nggak, atau Pak Lurah sebelumnya atau kasih? Nggak ada yang tahu kan, apalagi. Jadi kita nggak usah nyenggol lurah dulu lah ya, macam-macam di RT-nya dulu, paling tidak itu. Nah, apalagi sekarang RW-nya perempuan, biasanya dari hati ke hati bisa sakit ya Bu. Saya kan berusaha sering itu. gitu ya. Waktu kejadian kayak tandon jatuh itu Bu ya, itu hujan luar sekali Bu ya. Nah, Kebetulan pihak pelapor itu kan datang ke rumah ya. Loh, ya apakah nggak sebaiknya sampai ngukur rumahnya dulu, bermusyawarah, bermufakat, bagaimana baiknya. Karena Pokoknya itu sedikit- cuaca kan. Ya pokoknya sedikit-sedikit tuh ke RT Bu, kayaknya kayak ya itu jaga gengsi tuh Bu, kayak Enggak, sini bukan karena jaga Iya. gengsi kalau saya lihat. ya, Contohnya karena habis hujan lebat. ya. Itu apakah ada kesengajaan oleh yayasan untuk menerbangkan tutup Wah, tandon? Nah, kan enggak. artinya Pak RT, ini saya ajarin agak sedikit ke atas ya, maksudnya pikirannya sedikit aneh. Dia disampaikan, ini kan karena cuaca. Mungkin saja, ya, namanya naas itu kan Tuhan yang menciptakan. Hujan itu Tuhan yang menciptakan. Lah nek tutupnya itu terbang dewi. Lah masa ibu ini nyawat tutupnya atau yayasan itu sengaja nutup? Ya yayasan merasa tidak melempar tutup tersebut ya. Ya. Bukan mereka gengsi enggak. Sudah saya sampaikan Bu. Ya. Nah, kebetulan saya ini sama yayasan itu dekat sekali Bu ya. Kebetulan anak saya kan dulu mengajar di sini. Terus pihak pelapor itu tandonnya jatuh, sudah ya sampean perbaiki habis berapa, itu masalah. Kalau masalah ongkos itu urusan saya nanti sama Pak Ustadznya. Tapi apa, Yudian tuh ngomong sudah gak karu-karuan gitu Bu. Jadi saya Jadi sudah intinya pasrah lah Bapak gitu. nggak bisa mencegah. Iya, Nah, Bapak punya berapa pengurus Pak di RT? ya sekitar 15 Pak. Nah, artinya kenapa RT itu tidak tumpuan selaku ketua RT saja, Bapak berembuk sama pengurus RT lainnya. Yang saya minta seperti itu. Bapak yakin memilih pengurus RT itu orang-orang yang bisa mensupport jenengan. Hanya untuk lembaga Iya kan? pendidikan agama lah. Coba seandainya mereka ini
Lebih baik bangun kos-kosan omah di kos-kosno daripada di kayak lembaga pendidikan. Siapa yang akan menyelamatkan generasi moral anak bangsa kita? Jadi Pak, kasih praktik, ini gak cukup RW yang menyelesaikan. Ini harus kelurahan memanggil kedua belah pihak, digawe kesepakatan bareng-bareng yang tidak merugikan kedua belah pihak. Tadi Pak RT sudah ngomong terkait parkir. Oke, parkir itu kalau sangat mengganggu, dikasih tulisan tidak boleh lebih dari 10 menit nunggu jam penjemputan wali santri. Panjenengan juga harus menyadari Pak bahwa ada kelemahan bahwa jenengan nggak punya lahan parkir, itu harus diakui. Atau nunggu di ujung kampung, sepeda motornya nggak masuk. Ini kayak kesepakatan bareng yang bahasanya itu tidak merugikan kedua belah pihak. Kalau tadi kita baca itu kan sana yang bikin redaksi, sini yang tanda tangan, kan begitu. Terus gak ono pihak tengah, pihak RW ya gak ono, pihak kelurahan ya gak ono. Ini harus diselesaikan dari pihak kelurahan. Bu RW kayaknya sudah mau angkat tangan mau bicara Bu RW. Mana atur ini gak bicara Bu RW. Itu begitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Gita. Saya saran di lingkungan RT dulu. RT RW ya. Nah, selesai RT RW kalau oke. Dan itu tidak tidak diparkir apalagi mengganggu di depan rumahnya pelapor. Dan kebetulan juga sebelah kami itu kan tempat kos-kosan. Biasanya juga ada kendaraan kos-kosan yang ada di sana. Dan itu biasanya adalah jadi kami hanya begini, kami hanya toleransi aja saya sebenarnya itu. Seperti itu ya, kami menghormati aja satu sama yang lainnya. Terus untuk yang di selama ini Pak Musewu, meskipun banyak warga itu yang Bu Ustadz ini baik, pendidikan ini bagus dan lain sebagainya, tapi tidak ada yang berani bersuara. Selama ini hanya terfokuskan pada satu orang itu aja, takut dengan orang itu saja. Selama ini seperti statementnya Bapak RT tadi yang sewu, saya selama ini mengalah karena tadi bisa dibaca kalian jenengan beberapa pernyataan yang saya tanda tangani itu mengalah dan memang nggak pernah terabsen sampai sekarang itu Pak. Dan tidak pernah kami untuk parkiran itu lama, jadi parkir mandek suwi ya. Beliau juga punya sepeda motor di keket ngarep omahe, parkir di sana. Yang namanya parkir kan itu kan beberapa waktu yang tidak bisa ditentukan ya Pak. Ini saya hanya bersifat antar jemput. Cukup ya. Saya rasa cukup. Nanti kalau kalau ini Pak Lura mau ada disampaikan. Pak, mohon maaf sebentar. Rapatnya Bapak diundang Nggak bisa Pak. Nggak bisa Pak. Yang diundang ini hanya satu, saya bacakan kembali ya. Mohon maaf ya Pak. Tolong Pak keluar. Saya lagi mimpin rapat. Ini sebentar. Semestinya yang lapor dihadir. Sebentar. Saya Sebentar. Pak keluar Pak. Bawa keluar Pak. Ini ribet Enggak, bawa keluar. Kita di sini tabayun, enggak main otot-ototan. Dia kan enggak ikut rapat sejak awal. Enggak ikut sejak awal. Nah, semestinya dihadir. Sebentar, ada rapat kedua. Enggak paham ini motor. Ya, jadi gini ya Pak RT, pokoknya di tabayunkan dulu. Tapi saya minta tabayunnya di kantor kelurahan. Pak kasih Pak RW. Jadi manggil yayasan warga itu. Kalau warga itu berapa kali dipanggil tidak hadir, nanti kita tabayunkan di sini. Gitu ya. Jadi gitu aja. Kita akan bantu tabayun. Pak kan tadi sudah sepakat Pak. Ketua yayasannya saja. Perkenalkan kami dari kuasa hukum Pak Ketua Yayasan. Pertama, Pak, mohon maaf Pak, di sini kami jadi gini, kalau kuasa hukum dari pengadilan aja, nggak perlu di sini. Kan Saya kita sudah sepakat dengan
mahasiswa. Ini kan Ya. forumnya kita forum Forumnya warga, untuk warga. bukan forum pengadilan. Ya. Jadi kami mohon maaf Pak ya, Setelah ditutup. karena beliaunya sudah menceritakan semuanya. Ya. Monggo kalau setelah rapat ini ditutup, silakan mau ngasih masukan monggo. Monggo, ya tapi ini rapat biar berlanjut dulu. Yang penting buat kami, kan memang hearing itu nggak bisa sekali kadang, ya toh Pak. Nah kadang kan pasti di sana mungkin ada kemelut lain, ya pasti akan kami hadirkan si pelapor lah, terus kemudian siapa lagi, kan begitu. Memang karena tadi itu awal rapat ini kami hanya menghimbau dan ingin tahu sejauh mana sih yang bisa diselesaikan oleh RT, RW, dan kelurahan. Itu ranahnya jenengan ya, Pak RT, kecamatan, Pak Bu RW, Pak Lurah, dan camat. Ya, nanti kalau tidak bisa mohon lapor ke kami. Nanti kami yang entah kami juga diundang ke kelurahan, kami tetap bisa hadir. Kan gitu J. Ya Pak Yayasan J. Mohon maaf sekali lagi untuk Saya mau ngomong sekali lagi ya. Dan kebetulan dari pihak pelapor itu ngomong sama saya itu nggak macam-macam nuntutnya itu, cuma masalah parkir, Ya, masalah itu nanti. malah Ya. pengeras suara itu aja. Oke, kalau pengeras suara sih kan tadi saya udah katakan harus dihitung ulang lah. Ya, rumahku aduh mas 1 kilo toko masjid. Tapi ibu-ibu pengajian itu bengok kayak apa ya? Masih yang bacanya deratul-deratul ya tetap tak rumahnya Pak. Karena memang ya apa namanya? Iya, jadi nggak bisa begitu. Nanti dibahas di kantor kelurahan ya Pak RT. Ya, MOU-nya apa? Selagi itu masuk di akal, disepakati. Tapi kalau tidak masuk di akal, ya jangan disepakati, kan begitu. Ye Pak RT ye. Oke, ye matur nuwun. Mungkin untuk tahapan rapat kali ini, hearing kali ini. Bu Pak Lurah aja Bu, mau izin sebentar aja, kasihan Bu, sebentar aja ngomong. Kalau mau disampaikan ya. Ye. Oh, iya. Oke, monggo Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera sekalian. Yang saya hormati pimpinan Komisi A beserta anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. Jadi terkait dengan kronologis mungkin sudah dijelaskan secara gamblang sama Pak Bambang selaku Kasih Terantip Kelurahan Bundi. Jadi terkait dengan awal itu memang itu, mohon maaf Pak Imam, itu pengalaman saya terapkan terus itu kalau ada sapa warga saya harus gerak cepat dan saya harus turun sendiri, nggak pernah staf saya sendirian, pasti saya turun, termasuk Pak Imam yang melaporkan di tempat itu, jadi pasti saya turun. Dan saat itu saya juga nggak tahu rumah PPA nya sebelah mana, kita sampai tolak-tolak dan ketemu bapak apa ya, laki-laki itu diizinkan. Cuma mungkin baru saya tahu kalau kita turun Pak Bambang kalau pakai seragam juga itu apa ya, di sisi lain kalau saya pakai seragam itu supaya kelihatan identitas kita, topi saya bahwa saya selaku aparat yang resmi kan gitu ya. Cuma kalau di anak-anak kecil, di mata anak kecil memang kurang bagus, saya mohon maaf pada Yayasan TPA. Tapi saya waktu itu memang sempat agak keras sedikit karena bapak juga apa ya, pakai media. Saya kan ini antar tetangga akan saya rukunkan karena gini, siapapun yang menang, siapapun yang kalah, ini kelurahan Bundi tetap jelek. Siapa yang baik, siapa yang salah, tetap kelurahan Bundi yang jelek. Saya nggak mau kelurahan Bundi ini namanya jelek ya. Nah di situ saya setelah berproses dengan apa namanya si terlapor, saya anggap juga menerima, dan setelah itu saya ke pelapor. Saya ke pelapor ini juga saya gunakan sampai ngedem ibu, ngedem saya sampai lama, sampai adzan maghrib ya, namanya kita harus pulang ke kantor, dan karena waktu kurang
itu saya minta kepada Bu RW dan Pak RT, tolong kalau memang masih masalah ditindaklanjuti. Kalau memang Bu RW, Pak RT masih bermasalah, nanti kita di kantor kelurahan. Kalau kantor kelurahan masih belum bisa, nanti Pak Camat akan siap untuk mediasi. Itu sudah. Cuma waktu Bu RW mau mediasi, ada kebakaran Bu RW ya. Itu akhirnya gara-gara itu kebakaran. Bakar mana ya? Iya, kebakaran yang lain. Nah, di situ, nah saya gini masuk di apa media, ternyata apa itu ya? Dikira lurahnya ini namanya Kristiono, Kristen. Saya ini, saya ini Bu, orang Madura asli Bu, Madura asli. Anak saya sekolahnya di SD Islam, SMP Islam. Telok Lema asli. Itu, jadi saya ini, waduh, gara-gara yang media ternyata itu Pak Bu, itu datang nggak ada saya dari kecamatan, Pak Bambang sakit. Pak Bambang sakit nggak masuk, itu akhirnya yang bleset. Mama ketemu, ya mungkin nggak sampai kayak gini lah. Ya, yang penting Ya. apa jenengan dapat cerita masalahnya Iya, tidak sesimpel itu kan. ini lagi, Tekan, ini gini nah, ini lagi yang tapi kronologis itu. Ibu ini nggak pernah bercerita, ceritanya cuma gini dok. Saya itu mengalah terus Pak, saya mengalah terus. Ya. Itu dok kan, jadi nggak pernah ke saya. Apa ya? Gitu. Itu Pak Lurah soalnya kan waktu mediasi itu beliaunya ambil apa foto kami lagi, video kami lagi Pak. Saya sudah cerita sama Bu RT. Oh gitu ya. Iya. Ya wes lah. Jadi kesannya Pak pelapor ini deketan pusat Pak. Oh. Iya Pak. Ya, itulah. Jadi nanti kalau ke apa setelah ke sekolahnya ibu nanti saya akan bikin bebas. Apa lebih suka pakai bebas ya? Jadi itu aja dari saya. Jadi itu aja dari saya. Jadi mohon maaf kalau sekiranya tinggalan saya salah ibu dan bapak. Tapi saya ingin berniat baik bahwa warga saya rukun semua, tunduk semua. Itu aja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fase itu dong. Wabillahi taufiq wal hidayah wis fase. Pengurus NOK. Iya Pak, apa sih arti sebuah nama ya? Pasti punya anu lain. Nama saya Krishna, tapi saya kaji 2 kali, umroh bolak-balik. Artinya Krishna itu kan ada artinya tajam atau pewayangan. Jadi bukan karena Kris itu Kristen, tidak. Gitu. Artinya mohon juga dipahami oleh masyarakat luas ya. Bukan berarti nama Kris itu pasti Kristen, tidak. Ya. Dan gitu ya Pak. Jadi saya titip warganya jenengan juga supaya akur, tidak ada yang akunya didulukan. Itu pesan saya, itu saja. Akhir kata mungkin ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Kami atas nama pribadi dan kelembagaan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.